Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Oktaviani Basir. Di video ini saya akan membahas tentang cabling kabel UTP. Buat Anda yang berkecimpung dalam dunia IT, khususnya pada jaringan komputer, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair, yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga yang terbungkus oleh bahan isolasi dari plastik, sehingga dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Namun sesuai namanya yang berarti unsealed, kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik pada setiap kabelnya, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Nah, setiap warna pada kabel memiliki fungsi masing-masing. Untuk kabel berwarna jingga, putih jingga, hijau, dan putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media penghantar paket data. Kemudian untuk warna biru dan putih biru memiliki fungsi sebagai media penghantar paket suara, dan untuk kabel berwarna coklat dan putih coklat memiliki fungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP. Kabel UTP sering digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Kabel ini juga sering digunakan untuk menghubungkan dari komputer ke perangkat jaringan lainnya seperti router dan switch. Tidak hanya itu, kabel UTP juga dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Jenis-jenis kabel UTP, ada 3 jenis. Yang pertama adalah kabel straight through. Kabel straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Jenis yang kedua adalah kabel crossover. Kabel crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, atau hub dengan hub. Kemudian jenis yang terakhir adalah kabel rollover. Kabel rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan kabel straight through, namun kabel jenis ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat ke konsol, misalnya switch dengan printer dan switch dengan proyektor. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Kategori 1 atau CAT1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kemudian, kategori 2 atau CAT2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel CAT3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT2. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps
dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 besti. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan Fast Ethernet. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kabel UTP kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan Gigabit Ethernet. Meskipun kabel UTP Cat6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz, serta mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kemudian, kabel UTP kategori 6A merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kemudian yang terakhir adalah kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Kabel UTP juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kabel UTP adalah dapat dengan mudah digunakan untuk instalasi, mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah, dapat dengan mudah ditemukan di pasaran, mempunyai diameter yang ramping, dapat dengan mudah dilakukan pada saat kabel dikrimping, memiliki kualitas kabel yang baik. Sedangkan kekurangan kabel UTP adalah mempunyai keterbatasan jarak dalam instalasi, yakni jarak jauh yang memiliki kapasitas maksimalnya 100 meter untuk instalasinya. Banyak yang tidak asli, tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat dan pada daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas, serta memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel lainnya. Nah, ini merupakan contoh video crimping kabel UTP ke kategori Cat6. Sebelum itu, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti tang crimping, RJ45, konektor, kabel UTP, alat pengetes kabel bisa menggunakan LAN tester, dan juga jangan lupa penggaris dan ballpoint atau pensil. Pertama, kita masukkan konektor covernya dulu. Kemudian kita ukur kabelnya. Gak usah panjang-panjang, cukup 4 cm saja untuk mempermudah pada saat menyusun lilitan kabel nanti. Lalu kita kupas karet kabelnya sepanjang yang telah kita tandai tadi menggunakan crimping tang. Sekarang kita rapikan kabel yang sekiranya tidak perlu, karena kita hanya akan membutuhkan 4 pasang kabel tadi. Oke, lalu kita pisahkan lilitan kabelnya satu persatu. Setelah itu kita susun warnanya, tidak boleh acak dan harus sesuai dengan aturan.
Jika sudah urut, kita ukur kabelnya sepanjang 1,5 cm. Kemudian potong sisanya. Nah, sekarang kita masukkan kabel ke dalam konektor. Dan jangan lupa untuk merapikan kembali ujung kabelnya. Jangan lupa juga untuk memasukkan penutup konektor. Nah, setelah itu kita rekatkan menggunakan tang agar tidak mudah terlepas. Lalu kita rekatkan juga konektor cover tadi seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan uji coba menggunakan alat tester. Kalau tester menyala, itu artinya kabel telah terkoneksi. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses crimping telah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan tentang cabling kabel UTP. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.